lupa saya, sekitar 36 atau berapa gitu. Sehingga nanti beberapa tugas itu nanti dikerjakan secara kelompok ya, sehingga nanti akan saya berikan sheet-nya supaya Anda memudahkan untuk membagi kelompoknya itu. Baik, ini saya sudah mengundang Anda ke Google Classroom, di mana Anda bisa mendownload bahan-bahan kuliahnya, baik berupa slide, kemudian PDF dari textbook, dan juga beberapa video tutorial. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu tentang apa sih kira-kira materi yang akan kita bahas pada mata kuliah ini, di mana selain kuliah, nanti untuk penilaian Anda juga akan mengerjakan ini ya, assignment. Jadi nanti ada beberapa assignment yang harus Anda kerjakan sebelum UTS dan yang setelah UTS. Kemudian ada juga nanti mungkin kuis singkat gitu. Jadi tujuan dari kuis nanti untuk mengecek pemahaman Anda itu. Kalaupun ada nilainya mungkin kuis nilainya mungkin tidak terlalu besar ya, mungkin ya 5% maksimum itu. Tapi fungsi dari kuis nanti adalah untuk mengecek pemahaman Anda. Oke, Mas Rifki nanti absennya setelah kuliah ya. Nah, apa sih materinya? Nah, materinya silabusnya sudah saya tempatkan di sini ya. Jadi nanti Anda bisa cek di sini itu. Nah, kemudian saya akan mempresentasikan tentang silabus ini. Nanti silabus yang saya presentasikan itu akan mencakup ini beberapa materi tentang ini yang ada di dalam Introduction to Database System ini. Jadi nanti sekaligus ini. Jadi sambil saya membahas tentang silabus, nanti saya juga akan membahas beberapa materi yang ada di bab 1 dari buku textbook, yaitu Introduction to Database System ini. Nah, jadi materi kuliah hari ini adalah ini. Nah, kemudian nanti minggu depan kita mulai masuk ke ini, model relasional beserta relasional algebra ya. Jadi, nah untuk membahas silabusnya saya menggunakan mind map ini. Jadi untuk memudahkan pembicaraannya itu. Jadi kalau kurang besar nanti mungkin bisa saya besarkan. Tapi nanti sementara ini saya ingin dapatkan view globalnya dulu ya itu. Oke, nah jadi pertama nanti saya akan membahas tentang data ini. Jadi database itu terkait dengan data ya. Jadi kalau saya mengatakan database itu, maka itu datanya. Nah, kalau saya mengatakan database management system, nah itu software-nya. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan apa sih beda antara database dengan DBMS gitu. Jadi database itu datanya ya. Tapi kalau DBMS itu adalah software-nya itu. Jadi seperti Microsoft Access, kemudian MySQL, kemudian SQLite. Nah, itu termasuk DBMS itu. Nah, nanti ada yang namanya database system. Nah, nanti beda lagi. Jadi sistem. Nah, jadi kalau sistem itu nanti mencakup beberapa komponen gitu. Nah, jadi kalau kita namanya computer system, nah ini pasti ada beberapa komponen di sana. Kalau saya mengatakan operating system, nah ini pasti ada beberapa komponen di sana. Lalu kalau saya mengatakan database system, nah maka nanti ada beberapa komponen. Gitu. Nah, salah satu komponen dari database system itu adalah data. Ini. Lalu DBMS, gitu. Kemudian orang, seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan membahas tentang data ini. Itu. Kemudian setelah membahas tentang data, jadi Anda mengetahui tentang perkembangan data,
kemudian seiring dengan perkembangan data, maka juga berkembang database model, gitu. Jadi ini ada istilah lagi database model itu ya. Jadi database model itu adalah abstraksi dari suatu database itu. Nah, nanti ini akan dicerminkan dalam DBMS gitu. Jadi ada beberapa jenis DBMS, misalnya yang berbasis relasional, ada yang berbasis object oriented seperti itu. Nah, itu namanya database model ya. Nah, jadi yang pertama tentang data, nah kemudian nanti yang kedua tentang ini, intro to database system. Nah, tadi saya sampaikan database system itu banyak komponennya itu. Nah, jadi komponennya adalah ada hardware, kemudian ada software, lalu ada data, lalu ada user. Nah, ini nanti masih bisa kita background lagi ya, pecah lagi menjadi sub-sub gitu. Nah, jadi kalau hardware ini banyak jenisnya itu. Jadi ada hardware untuk ngeran database system. Jadi itu ada yang hardware-nya itu berupa misalnya PC atau laptop gitu. Atau embedded system. Jadi kalau Anda bawa itu apa HP, nah itu di sana ada database-nya itu. Jadi ada database system yang running di HP Anda itu. Nah, lalu ada software. Nah, jadi ini nanti yang menjembatani antara data dengan hardware gitu. Jadi software ini di tengah-tengah antara data dengan hardware itu. Jadi tanpa software Anda tidak akan bisa mengakses data. Gitu. Nah, jadi Anda yang data simpan dalam database itu Anda perlu software ini untuk mengakses datanya. Itu. Nah, kemudian ada data, ada software, ada hardware, tidak bisa jalan kalau dia tidak ada orangnya. Itu. Nah, jadi user ini adalah melengkapi komponen dari database system itu. Oke. Nah, kemudian nanti yang tentang ini pengantar tentang DB system ini. Nah, di dalam DB system itu ada yang namanya data model. Jadi ini adalah merupakan abstraksi dari suatu data. Gitu. Nah, ini berkembang. Gitu. Jadi dulu zaman tahun sebelum 80-an itu ada data model itu yang namanya network. Jadi network model. Jadi gambarnya seperti ini ya kalau network model itu. Nah, jadi database-nya itu seperti ini tadi, seperti tree ya. Jadi apa network itu bukan seperti tree tapi seperti graph ya itu. Jadi kalau Anda punya suatu database yang nanti disimpan dalam model network, maka bentuknya seperti ini, seperti graph ini. Nah ini apa kompleks ya, tidak mudah itu dipahami. Jadi kalau Anda mau mengakses rekod yang di sini, maka Anda harus turun itu, terbawah ini, tidak bisa langsung sini. Nah sehingga dari sisi penggunaan itu tidak fleksibel itu. Jadi dulu database system yang lama itu yang atau disebut sebagai database system yang sebelum model relasional itu banyak menggunakan network model ini. Jadi ini dulu running-nya di komputer mainframe ya itu. Nah, kemudian berkembang itu. Nah, ada model hierarki itu. Jadi jaringan itu. Jadi kalau network itu seperti model graph gitu. Kalau hierarki itu seperti tree, gitu. Jadi tree itu pohon. Gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini, lebih sederhana strukturnya itu. Nah ini, jadi beda ya. Jadi kalau tadi graph itu kan dari node bawah itu bisa connect ke node atasnya dua, lebih dari satu. Itu. Tapi kalau tree itu tidak boleh itu. Jadi node bawah, sub node itu harus memiliki satu induk saja. Gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini itu, dulu.
kalau kita menggunakan model yang hierarki itu. Jadi rumit ini. Nah, sehingga tahun 80 itu muncul model yang lebih sederhana itu. Jadi yang ditemukan oleh seorang peneliti namanya Kot gitu. Nah, dia mengusulkan model sederhana. Gitu. Namanya relasional model. Nah, relasional model itu eh, tidak seperti tree, tidak seperti jaringan, gitu, tapi bentuknya adalah relasi. Nah, himpunan, jadi seperti himpunan itu. Tapi kalau nanti Anda lihat, bentuknya adalah tabel. Nah, jadi bentuknya adalah tabel 2 dimensi seperti ini. Itu. Nah, ini adalah yang Anda kenal sampai sekarang. Gitu. Ini adalah model relasional yang ditemukan pada tahun 80 gitu. Jadi kalau kita hitung ini teknologi ini sudah 40 tahun ya. Tapi sampai sekarang ini masih kita gunakan gitu. Jadi kalau Anda menggunakan beberapa DBMS, maka banyak DBMS yang masih berbasis relasional model itu. Jadi baik itu Oracle maupun database dari Microsoft maupun beberapa DBMS yang open source seperti SQLite, kemudian juga MySQL Server. Jadi sederhana ini tuh. Nah, jadi kalau Anda punya entitas struktur itu yang memuat banyak informasi yaitu 4 kolom, maka bentuknya kolom seperti ini. Jadi abstraksinya itu sangat simpel ini. Jadi dia berbasis matematik. Nah, salah satu konsep matematik yang digunakan di dalam model relasional itu adalah model teori himpunan ya, subset ya, sorry, set ya. Jadi mungkin Anda waktu kuliah itu pernah mengenal suatu objek yang namanya himpunan. Gitu. Nah, jadi himpunan itu punya karakteristik bahwa elemen dalam satu himpunan itu tidak boleh ganda. Gitu. Jadi unik ya di sana itu. Sama seperti di sini. Unik ini, tidak ada yang ganda di sini. Lalu nanti Anda punya operasi-operasi pada himpunan gitu. Jadi dulu kalau Anda belajar di SMP atau SMA, itu kalau Anda punya himpunan A dan himpunan B, gitu, maka Anda bisa melakukan apa? Operasi apa? Union. Kemudian operasi intersect. Lalu operasi selisih. Gitu. Nah nanti Anda kalau kita punya tabel atau istilah formalnya itu adalah relasi ya. Jadi nanti kita akan membahas lebih detail minggu depan. Nah, jadi tabel ini adalah representasi dari suatu relasi, di mana relasi itu adalah suatu himpunan. Nah, jadi kita bisa mengunionkan gitu, nanti beberapa tabel itu. Nah, ini teknologi ini sangat berhasil itu. Jadi sampai sekarang kita masih menggunakan model relasional itu. Nah, lalu ketika Anda nyimpan di dalam database itu, maka kita perlu mengakses data itu. Nah, maka nanti Anda perlu yang namanya query ya, nih, bahasa query ini. Nah, ini relasional ini punya bahasa query itu yang apa? Mungkin Anda pernah dengar, pernah menggunakan itu namanya SQL ya. Jadi structure query language atau biasanya bacanya adalah ini SQL. Nah, ini adalah bahasa query yang digunakan untuk mengakses data yang tersimpan di dalam model relasional. Nah, sangat mudah SQL itu untuk digunakan. Nah, jadi nanti setelah kita belajar tentang model relasional dan juga bahasa formal dari bahasa relasional yang namanya relation algebra, maka kita akan belajar bahasa relasional yang sering kita gunakan dalam praktek, yaitu SQL. Nah, jadi
Meskipun ini dipropos tahun 80, tapi sampai sekarang SQL itu masih digunakan ya. Jadi ini sangat penting nanti Anda memahami cara kerja dari SQL itu, sehingga nanti proporsi untuk pembelajaran SQL ini mungkin sebelum kuliah itu kan ada 7 minggu ya itu. Jadi mungkin minggu pertama itu ini, nah nanti 2 minggu itu mungkin kita bahas model relasional sama relasional algebra atau mungkin ya 2,5 itu. Lalu sisanya nanti kita akan membahas SQL ini. Nah, jadi sebisa mungkin Anda menguasai bahasa SQL ini karena meskipun sekarang zamannya zaman AI dan zaman big data gitu. Tapi untuk mengakses big data ini, kalau data Anda adalah tersimpan dalam model relasional, maka Anda tetap menggunakan SQL. Jadi contohnya adalah BigQuery, ya. Jadi itu berbasis SQL ya. Nah, lalu data itu makin kompleks gitu. Nah, sehingga datanya itu bentuknya bukan hanya data yang terstruktur seperti tabel itu. Nah, dengan makin kompleksnya data, maka database model juga berkembang. Karena data yang model relasional itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan data-data yang kompleks. Misalnya seperti teks, lalu image, lalu video. Oke, nah mungkin Anda yang pernah menggunakan misalnya Microsoft Access itu mungkin Anda mengatakan, loh itu Microsoft Access itu bisa kita gunakan untuk menyimpan image. Bisa juga kita gunakan untuk menyimpan video. Ya betul itu. Tapi yang kita simpan itu adalah objeknya ya. Jadi kita tidak bisa melakukan query. Jadi kita tidak bisa melakukan query terhadap image maupun video yang tersimpan di dalam ini Microsoft Access itu. Itu hanya memberikan link saja nanti itu. Nah, jadi kita perlu membuat suatu database system yang bisa memuat image, tapi kita juga bisa melakukan query seperti itu. Nah, sehingga muncul beberapa model itu. Jadi yang dulu awal namanya Object Oriented Database System. Kemudian ada juga yang namanya XML model itu. Jadi untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berupa XML. Gitu. Ada juga namanya multimedia database. Gitu. Nah, lalu selain data itu bentuknya makin kompleks, maka jumlahnya juga makin besar itu sehingga muncul fenomena yang namanya big data. Jadi fenomena big data itu direpresentasikan biasanya dengan menggunakan 3V ya. Lalu ada juga yang menggunakan 5V, tapi 3V saja. Jadi volume, jadi volumenya itu makin besar. Kemudian velocity, kemudian satunya lagi adalah saya lupa volume, velocity, kemudian ada yang ingat V-nya satunya? Oke, lupa saya. Bentar, nanti kalau ingat itu. Nah, jadi ini beda ini. Jadi selain dari si jumlah, jadi fenomena big data sehingga muncul model yang lain nih, namanya NoSQL. Nah, jadi ini adalah NoSQL misalnya contohnya adalah database system Cassandra, punyanya Facebook. Ada juga Hive, itu punyanya Google. Nah, jadi ini adalah masuk kategori model-model yang disebut sebagai NoSQL. Ya, itu. Oke, jadi ini perkembangan dari model data yang dalam perkembangannya itu sejalan dengan berkembangnya data secara bentuknya itu makin kompleks, dan juga selain itu jumlahnya itu juga semakin besar dan juga bervariasi ya. Jadi tadi yang saya V yang satu nggak ingat tadi namanya variety ya. Jadi
bermacam-macam bentuknya itu. Oke, nah bagaimana kita melakukan abstraksi di sini itu? Nah, jadi abstraksi itu biasanya dapat digunakan dalam beberapa level ya. Jadi ada level physical level, ada logical level, ada view level. Gitu. Nah, jadi abstraksi dalam database itu secara sederhana itu dapat digambarkan dalam bentuk yang memuat 3 level ini. Gitu. Nah, jadi level paling dalam itu level fisik. Gitu. Nah, jadi di dalam level fisik, kalau Anda punya data siswa, maka dalam level fisik itu data Anda itu tersimpan dalam bentuk bit dan itu ya 0101 itu byte gitu. Nah, jadi itu level fisik itu. Nah, ini sulit dilihat, tidak mungkin Anda ngelihat ini itu. Nah, kemudian di level logik, nah ini data yang kompleks ini tidak bisa dilihat dengan orang biasa ini, maka diabstraksikan itu dalam level logik. Nah, level logik itu bentuknya kalau kita menggunakan model relasional, itu bentuknya adalah siswa, itu bentuknya tabel. Yang nantinya setiap siswa itu punya rekod nomor mahasiswa, nama, angkatan, seperti itu. Nah, jadi logik di sini tuh. Nah, jadi sebenarnya data model itu berada pada level ini ya, logik ini ya. Jadi di sini nanti bentuknya bisa jaringan, bentuknya bisa tree, lalu bentuknya juga bisa relasi. Gitu. Nah, kemudian ada level view. Nah, level view itu adalah cara pandang dari sisi user. Gitu. Nah, jadi kalau di sini Anda misalnya punya 100 tabel itu misalnya, ini untuk kita menggunakan contoh model relasional ya. Jadi kalau di sini kita punya database akademik misalnya MIPA. Nah, di sini itu ada 100 tabel misalnya itu. Maka di level view itu yang punya view 1 itu berbeda cara pandangnya dengan view 2 itu. Nah, jadi misalnya contohnya adalah view 1 itu siswa. Nah, jadi siswa ketika melihat pada database akademik di MIPA itu, Anda ya, itu yang Anda tahu adalah hanya memuat rekod-rekod mata kuliah misalnya itu. Kemudian rekod-rekod hasil kuliah Anda itu. Jadi Anda mengambil apa itu. Bahkan Anda tidak bisa lihat rekod dari teman Anda ya itu. Jadi nggak bisa ini. Nah, jadi cara pandang dari view 1 yang diwakili oleh siswa itu berbeda dengan cara pandang view 2 yang misalnya ini diwakili oleh dosen gitu. Nah, kalau dosen itu bisa melihat data-data siswa itu. Tapi tidak semua siswa gitu. Jadi hanya siswa yang menjadi bimbingannya, baik itu mungkin bimbingan akademik ya terutama itu. Jadi dosen A itu tidak bisa melihat informasi dari mahasiswa B yang DPA-nya dosen B seperti itu, dosen lain. Gitu. Jadi ini view. Nah, jadi logical model di sini itu bisa dipecah-pecah dalam bentuk view model yang lebih sederhana. Gitu. Nah, sehingga nanti kalau kita melakukan suatu query dengan SQL, itu maka ada salah satu bentuk query, itu namanya Anda meng-create view. Ya. Jadi di sini Anda nanti create table. Itu. Tapi Anda di level atasnya ini, Anda bisa meng-create suatu view. Gitu. Jadi ini termasuk salah satu fasilitas di dalam SQL. Oke, jadi ini yang harus Anda ketahui bahwa data abstraction itu secara arsitekturnya itu terbagi menjadi beberapa level, yaitu 3 level yaitu itu physical level, logical level, sama view level. Nah, cara abstraksi ini itu kalau Anda makin ke bawah itu makin kompleks. Makin ke atas itu makin sederhana dan lebih mudah digunakan. Nah, jadi ini.
Kalau Anda bekerja pada teknologi IT itu, terutama, yang lain juga gitu ya, maka banyak dilakukan yang namanya abstraksi ini ya. Nah, jadi misalnya salah satu contohnya adalah kalau Anda punya komputer, baik itu PC maupun Anda punya suatu laptop itu, maka di dalam sistem komputer itu ada yang namanya abstraksi gitu. Nah, jadi di level bawah itu Anda punya hardware. Lalu data Anda itu, misalnya dokumen itu akan tersimpan di dalam physical level ini. Nah, Anda tidak akan bisa lihat di sini ini. Nah, sehingga untuk mengakses data yang ada di dalam storage di dalam komputer Anda, maka perlu suatu abstraksi gitu. Nah, sehingga di atasnya itu ada yang namanya nanti apa? Operating system ya. Nah, operating system itu fungsinya adalah untuk mengabstraksikan level bawah ini sehingga kalau Anda berinteraksi dengan hardware dan juga dengan data yang tersimpan dalam hardware, itu Anda dapat melakukannya dengan mudah gitu. Nah, jadi misalnya Anda pakai Windows itu, maka Anda bisa menghapus file di sini tuh. Lalu Anda juga bisa menambah file gitu. Nah, baik itu menggunakan command line maupun Anda menggunakan Explorer gitu. Nah, sebenarnya Explorer dari Windows itu juga merupakan abstraksi dari command line. Gitu. Jadi yang dapat Anda lakukan di Explorer itu bisa Anda lakukan di command line. Gitu. Nah, lalu atasnya lagi. Gitu. Nah, jadi makin ke atas makin mudah itu, sehingga apa? Kalau dari sisi pemrograman Anda dulu orang-orang dulu programmingnya menggunakan assembler gitu. Itu low level language itu. Lalu diabstraksikan dengan high level language C itu. Nah, sehingga Anda nulis program dalam bahasa C atau Pascal, lalu nanti akan dikonversi menjadi bahasa assembler dan mesin code gitu. Nah, lalu diabstraksikan lagi, Anda bisa membuat program secara visual gitu. Misalnya dulu yang terkenal adalah pakai Visual Basic ya. Nah, jadi level abstraksi itu makin ke atas itu makin mudah digunakan. Tapi makin ke bawah itu makin sulit dalam penggunaannya itu. Nah, tapi kalau Anda punya pengetahuan yang makin ke bawah itu makin bagus gitu. Nah, jadi seringkali ada orang yang menggunakan Windows itu. Nah, ketika dia untuk file manajemennya dia ya hanya menggunakan Explorer itu. Nah, tapi ketika Explorer-nya rusak gitu, maka tidak bisa ngapus lagi gitu. Padahal itu kan bisa dilakukan dengan menggunakan command line ya. Nah, jadi ini prinsip dari abstraksi itu makin bawah itu makin sulit gitu, makin ke atas nanti akan makin mudah sehingga user akan makin mudah untuk menggunakan suatu sistem. Oke, nah ini lalu di dalam intro ini juga ada yang namanya database language ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengakses data itu atau disebut juga dengan bahasa query. Jadi query language itu. Jadi query language itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis itu, yaitu yang pertama adalah prosedural, lalu yang kedua adalah non prosedural. Apa bedanya non prosedural dengan non prosedural itu? Jadi prosedural. Jadi seringkali kalau kita menghadap suatu kesulitan itu, wah ini kok terlalu prosedural ya ini mekanismenya untuk melamar ini. Artinya step by step-nya harus diikuti. Nah, jadi dalam bahasa query yang prosedural itu, kalau Anda ingin mengakses suatu data, itu, maka Anda harus mendeskripsikan data apa yang mau Anda ambil, lalu Anda juga harus mendeskripsikan bagaimana Anda cara mengambilnya. Nah, ini contohnya
ini ya, jadi salah satu contohnya dalam database itu relational algebra. Jadi relational algebra itu nanti disebut sebagai masuk dalam kategori procedural query language itu. Nah, jadi ini biasanya hanya untuk teori ya, tapi kalau untuk praktek nanti Anda menggunakan SQL ya. Tapi nanti Anda juga ada beberapa sistem. Jadi untuk sistem pembelajaran saja, nanti Anda juga bisa menggunakan melakukan akses data menggunakan model relasional algebra itu. Bentar. Saya berikan tunjukkan ya, jadi bahasa query-nya itu berbeda antara bentar, saya agak lupa ini. Jadi ada di sini ya. Jadi ada link namanya, nah ini ya, ada tool yang namanya Relax ya. Jadi ini adalah tool yang nanti kita gunakan untuk berlatih relasional algebra. Nah, jadi nanti Anda, ini free ya, jadi nanti Anda bisa akses ke sini. Ini, jadi algebra. Nah ini, jadi perintah-perintah dalam relasional algebra itu mirip-mirip dengan perintah di dalam himpunan ya. Jadi ada union ini, ada intersect, gitu. Ada simbol-simbol misalnya minus, minus itu kan ini ya, jadi union, intersect, ada pembagian, jadi pembagian untuk tabel, jadi dua tabel itu bisa dibagi. Itu. Lalu ada juga yang operasi selisih ya, itu. Jadi mirip itu. Nah, lalu ada juga yang operasi namanya projection, gitu. Lalu ada selection, kemudian ada operasi rename dan seterusnya. Jadi tidak banyak sebenarnya itu. Lalu ada operasi ini right outer join, kemudian ini full seperti itu. Nah, jadi ini adalah operasi-operasi yang ada di dalam relasional algebra itu. Nah, nanti kita untuk prakteknya itu. Jadi untuk latihan ini nanti Anda menggunakan tool ini ya. Jadi namanya Relax itu. Nah, tool ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan query dengan SQL gitu. Nah, jadi tapi nanti ini hanya sebagai latihan awal itu. Nah, nanti untuk praktek betulan misalnya untuk assignment, maka nanti Anda akan menggunakan DBMS betulan gitu. Jadi ini hanya untuk kita belajar dan untuk menunjukkan bagaimana suatu perintah SQL maupun relasional algebra itu dioperasikan gitu. Jadi yang perlu Anda ingat adalah bahwa relasional algebra itu prosedural, SQL itu adalah non prosedural. Gitu. Jadi kita akan membahas itu sebentar lagi. Sebentar ya, break sebentar ya, ada adzan. 2 menit saja. Jadi bagaimana kita membedakan antara yang prosedural dengan yang tidak prosedural itu. Nah, jadi kalau prosedural itu Anda harus menyatakan apa yang Anda inginkan data ambil. Data apa yang ingin Anda ambil, lalu bagaimana itu. Contohnya ilustrasinya Pascal ya. Jadi misalnya Anda menggunakan bahasa Pascal, misalnya Anda punya tabel mahasiswa itu, lalu Anda ingin mengambil rekod mahasiswa yang angkatan 2022 yang beralamat di misalnya alamat asalnya adalah Surabaya seperti itu. Nah, maka Anda harus menspesifikasikan data itu ya. Jadi Anda ingin mengambil data itu. Nah, Anda harus tahu bagaimana mengambil data itu. Jadi yang pertama adalah Anda membaca tabel itu. Nah, lalu Anda buka, kemudian Anda cek rekod pertama itu. Nah, lalu Anda baca apakah dia angkatan 22 atau bukan.
Nah, kalau bukan, maka nanti Anda lanjut rekod berikutnya. Nah, lalu dicek lagi, dia angkatan 22 atau tidak. Nah, kalau iya, lalu dicek ini bagian asalnya dari mana itu. Kalau bukan Surabaya, nah berarti dia bukan. Cek lagi berikutnya itu. Sampai Anda menemukan sampai akhirnya itu rekod-rekod yang angkatannya adalah 2022 dan alamat asalnya adalah kota Surabaya itu. Nah, jadi ketika Anda menggunakan bahasa prosedural itu, maka Anda harus memberikan cara mendapatkan data itu. Gitu. Nah, tapi kalau Anda menggunakan SQL itu, maka Anda tidak perlu memberikan caranya itu. Nah, jadi kalau SQL nanti Anda menggunakan select ya. Jadi misalnya ini contohnya ilustrasinya itu. Nah, jadi nanti kalau SQL nanti ketika Anda sudah belajar ini, nah, kalau Anda ingin menampilkan ini select ini, nah, jadi Anda ingin menampilkan siswa yang jadi dari tabel mahasiswa ya itu, jadi dari tabel mahasiswa itu. Jadi Anda dari tabel mahasiswa ini ambil itu rekod yang angkatannya itu tahun 2022, lalu kota asalnya itu Surabaya. Nah, Anda hanya menampilkan ini saja. Where, misalnya angkatan itu. Jadi misalnya itu 2022 itu N itu. Nah, kemudian kota asal misalnya. Nah, ini sama dengan misalnya Surabaya seperti itu. Nah, ini Anda menampilkan Anda mau ngambil apa, tanpa harus menyajikan cara mengambilnya bagaimana itu. Nah, jadi kalau kita lihat kemudahannya itu, maka mudah mana ini antara bahasa yang prosedural dengan bahasa yang non prosedural itu. Nah, tentu saja yang non prosedural itu akan mudah, lebih jauh lebih mudah dibandingkan dengan bahasa yang prosedural itu. Oleh karena itu, kenapa sampai saat ini SQL ini sangat populer sampai sekarang gitu. Nah, ini kalau Anda nuliskan di dalam relational algebra, maka nanti akan harus prosedural itu. Jadi Anda harus buka itu. Nah, jadi misalnya ini perintahnya nanti itu. Anda harus mengambil dari tabel apa tadi? Bentar, ini tabelnya apa namanya tadi? Tabel mahasiswa ya. Nah, jadi Anda harus membuka tabel mahasiswa seperti ini, mahasiswa itu. Nah, kemudian setelah itu Anda harus melakukan suatu proses yang namanya seleksi. Jadi seleksi, nah Anda harus menyeleksi misalnya menggunakan suatu kolom tadi misalnya angkatan itu sama dengan 2022. Nah, kemudian di sini Anda menggunakan simbol ini ya, N itu ya. Jadi misalnya N, kemudian apa tadi kota asal ya, kota asal sama dengan Surabaya itu. Nah, dalam kurung, nah jadi ini. Nah, jadi Anda harus buka dulu tabel ini, lalu nanti Anda melakukan suatu proses seleksi. Nah, misalnya mahasiswa itu punya 10 kolom. Nah, maka kalau Anda menggunakan SQL, maka semua kolom itu akan ditampilkan dengan ini. Tapi kalau Anda hanya ingin menampilkan nomor mahasiswa dan nama itu, nomor mahasiswa sama nama saja, maka cukup dengan itu. Jadi Anda hasilnya nanti Anda hanya ingin menampilkan tabel ini. Hanya menampilkan kolom nomor mahasiswa dan nama itu. Nah, tapi kalau Anda menggunakan ini, maka nanti harus melakukan proyeksi. Jadi Anda melakukan suatu operasi proyeksi di mana itu Anda proyeksikan dengan nomor mahasiswa, kemudian nama seperti itu. Nah, jadi ini dikurung, nah kemudian ini juga dikurung. Nah, jadi ini dikerjakan duluan, gitu. Lalu hasilnya nanti diproyeksikan seperti ini. Tidak boleh dibolak-balik ini. Kalau Anda bolak-balik nanti ini sudah kepotong, Anda tidak akan menemukan ini. Nah, jadi urutannya harus sesuai. Jadi ini bedanya. Suatu bahasa yang prosedural dengan bahasa yang
non prosedural itu. Nah, jadi contohnya adalah SQL ini. Jadi Anda hanya menyampaikan Anda ingin apa datanya. Nah, nanti sistem yang akan mengerjakan itu. Nah, sehingga karena sistem yang mengerjakan, makanya di dalam DBMS itu ada suatu modul yang namanya query processor ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat pada DBMS ini, maka di sana ada banyak komponen itu. Maka salah satu komponen dari DBMS itu namanya adalah query processor ini. Jadi di bagian ini Anda menyajikan query dalam SQL, gitu. Kemudian nanti ada diproses kayak apa di parsing gitu. Kemudian nanti ada dioptimalkan juga, gitu. Nah, jadi ini merupakan bagian dari query processor itu. Lalu nanti query ini akan mengakses ke dalam database itu. Nah, sistem yang non prosedural biasanya akan punya sistem internal seperti ini. Karena waktu Anda memerintahkan kan Anda tidak memberikan how-nya itu Anda tidak sebutkan. Sehingga sistem itu harus menghandle how-nya itu. Nah, sehingga dia harus juga mengoptimalkan ini. Oke, jadi itu suatu contoh di mana bahasa SQL itu digunakan sampai sekarang untuk keperluan query pada model relasional. Nah, kemudian terkait dengan database system itu, maka nanti kita juga membahas ini ya, desain ya itu. Nah, jadi dalam suatu mendesain itu ada desain secara konseptual itu. Lalu ada juga desain secara fisik gitu. Jadi dengan menuliskan apa biasanya perintah SQL itu disebut sebagai physical design, lalu nanti conceptual design itu kita bisa menggunakan diagram IR. Nah, dari topik-topik ini yang ada dalam database system, maka kita akan masuk ke pembahasan ini relational model. Jadi kita perlu mengenal model relasional. Nah, jadi nanti di dalam model relasional itu kita bicara tentang konsep modelnya itu. Jadi bagaimana sih konsep dari relational model itu. Jadi karakteristiknya itu bagaimana, misalnya representasinya dalam bentuk relasi, lalu dalam relasi itu tidak boleh ada item anggotanya yang duplikat, seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan itu, nanti kita akan menggunakan konsep yang namanya primary key. Ya, itu. Nah, kemudian tabel yang satu itu punya koneksi dengan tabel yang lain. Nah, maka dalam mengkoneksikan, merelasikan, kita menggunakan konsep yang namanya apa? Foreign key ya. Jadi nanti di dalam relational model konsep itu kita akan berbicara secara teori tentang model relasional itu. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang relasional algebra ini. Jadi nanti Anda menggunakan tool ini ya. Jadi Anda menggunakan tool Relax yang tadi saya sebutkan ini. Jadi nah di dalam Relax itu tersedia banyak database ya. Jadi ini salah satu database default-nya itu database RST ini. Jadi ini sangat simpel ya ini. Jadi RST itu sangat simpel database-nya itu. Jadi kalau Anda klik maka nanti dia akan menampilkan suatu tabel yang ya. Jadi sorry. Oke, jadi kalau ini Anda klik itu maka ini isinya ya, tabelnya itu ini. Jadi ada 3 kolom RA, RB, RC. Gitu. Nah, lalu di dalam sini juga akan Anda menemukan banyak database itu yang nanti bisa Anda akses. Nah, jadi nanti ini Anda tinggal memilih salah satu misalnya, oke, saya mau berlatih pakai DBMS Movie ini misalnya. Lalu Anda klik itu, maka nanti dia akan menampilkan ini tabel-tabel yang ada di dalam DBS1 Movie ini. Itu.
Nah, Anda bisa cek dengan klik di sini, movie, maka nanti dia akan menampilkan isi dari ini, movie ini. Jadi, oke, jadi ini memuat 20 row ya. Lalu kolom-kolomnya adalah ini. Oke, terus bagaimana kalau kita ingin membuat database yang baru? Nah, bisa, nanti Anda juga bisa membuat database baru di dalam Relax, dan kita bisa melakukan query terhadap database yang kita buat itu. Jadi nanti salah satu assignment adalah Anda membuat database, jadi saya berikan tabel-tabelnya, lalu isi-isinya saya berikan, lalu Anda membuat tabel itu di dalam Relax, lalu nanti Anda melakukan query terhadap database itu. Jadi, tapi jeleknya nanti kalau kita keluar itu, maka nanti itu hilang ya. Jadi database-nya akan hilang karena ini enggak login. Jadi ketika Anda quit dari ini, maka database yang kita buat tadi akan hilang. Maka kita bisa download, lalu nanti kalau kita menggunakan, kita upload lagi seperti itu. Oke, jadi ini. Nah, jadi kita nanti 2 minggu kita akan membahas tentang relational model beserta relasional algebra itu. Nah, terus kemudian nanti kita masuk ke SQL ya, Structure Query Language itu. Nah, jadi ini seperti belajar bahasa pemrograman ya itu. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa pemrograman itu teorinya sedikit, tapi Anda harus praktek agar Anda bisa memahami cara kerja dari bahasa tersebut gitu. Nah, jadi nanti teorinya sedikit ini. Jadi perintahnya enggak banyak ini. Jadi perintah SQL itu adalah select, kemudian nanti ada where, kemudian ada from, kemudian ada order by, lalu ada group by, enggak banyak itu. Tapi dari yang tidak banyak itu kita bisa membuat suatu query yang kompleks gitu. Kan nanti bisa kita nested-kan gitu. Nah, jadi nanti kita bertahap mulai dari yang simple SQL, kemudian intermediate SQL. Nah, kalau waktunya cukup kita juga akan masuk ke advance SQL ini. Oke, jadi ini adalah cara menyimpan, lalu ini adalah cara mengakses. Nah, kemudian topik berikutnya adalah mendesain. Nah, jadi ini tadi kan ada desain, jadi ada desain. Nah, jadi Anda tidak hanya bisa mengakses dan jadi tidak hanya bisa membuat mengakses database yang sudah ada ya, tapi nanti kita juga akan belajar bagaimana mendesain suatu database. Nah, ada desain kita menggunakan ERD, yaitu singkatan dari Entity Relationship Diagram ya. Entity Relationship Diagram itu kita gunakan untuk mendesain database secara konseptual. Nah, jadi ini, jadi nanti kita akan bicara tentang bagaimana mendesain suatu database dengan prinsip model ER, Entity Relationship, dan namanya karena kita menggunakan diagram namanya Entity Relationship Diagram. Nah, nanti kalau Anda sudah punya diagram, maka kita perlu membuat skema database. Nah, jadi nanti kita bisa mengkonversi dari diagram IR ini ke dalam skema database. Nah, lalu dari skema database itu nanti bisa kita implementasikan dalam SQL. Tuh. Jadi ini perlu manual, tapi sebenarnya nanti ada tool itu. Jadi selain kita belajar manual, maka nanti kita juga untuk melakukan desain itu menggunakan tool. Lalu dari tool ini kita bisa konversi menjadi DB Scheme. Lalu dari DB Scheme kita konversi lagi menjadi SQL. Nah, dengan tool IRD Plus, maka ini nanti kita bisa melakukan secara otomatis itu. Nah, jadi
Ini adalah tool ERD Plus itu. Nah, jadi ini kalau ini harus kalau ini harus sign up ya. Jadi nanti Anda ini sign up, kemudian Anda login ini. Nah, kalau saya menyarankan nanti kalau sign up ini jangan pakai email UGM ya. Jadi Anda Pak buat aja Google Gmail yang biasa itu. Yang nanti bisa Anda gunakan untuk sign up ke beberapa website gitu. Nah, jadi ini juga ada textbook-nya ya, tapi kita tidak akan membahas textbook-nya itu. Nanti kita akan membahas pada penggunaannya ini. Jadi ini bisa untuk mendesain ini, untuk database modeling gitu. Jadi kita nanti bisa membuat IR diagram, gitu. Kemudian dari IR diagram kita bisa konversi untuk mendapatkan relational scheme-nya. Gitu. Nah, Anda tanpa menggambar IR, lalu Anda ingin menggambar ini juga bisa langsung ya, tidak apa-apa itu. Nah, jadi setelah kita punya relational scheme, maka nanti kita bisa mengekspornya dalam bentuk SQL. Nah, jadi kalau Anda ingin misalnya menggunakan ini untuk tugas, maka nanti ini bisa diekspor ke PNG ya. Jadi nanti bisa Anda submit bentuk dari IR diagram yang Anda buat gitu. Nah, jadi ini contoh IR diagram gitu. Nah, jadi IR. Nah, jadi ada I-nya itu entity, lalu R-nya itu adalah apa? Relationship. Nah, jadi ini yang kotak-kotak ini entity ya. Jadi entity. Nah, kalau Anda sudah belajar tentang object oriented programming itu, maka entity itu bisa disamakan dengan konsep objek ya atau kelas itu. Jadi kelas customer itu. Jadi ada kelas produk. Nah, jadi ini kotak ini merupakan entity, lalu ini juga merupakan entity. Nah, kalau di dalam sistem akademik itu contoh entity itu adalah siswa, lalu dosen, kemudian entity lain adalah mata kuliah. Nah, lalu relationship, apa relationship itu? Nah, relationship itu adalah hubungan antar entity. Nah, jadi sini nih. Nah, jadi ini customer itu melakukan suatu transaksi ini untuk ini membeli produk. Lalu transaksi itu bisa dianggap sebagai suatu entity. Nah, jadi yang memiliki transaction ID sama transaction date. Nah, jadi gampang nanti gambarnya ini. Jadi ada apa? Tidak banyak anunya itu. Jadi Anda ada tombol entity ini, lalu ada atribut. Nah, atribut itu apa? Atribut itu ini. Nah, jadi setiap entity itu punya apa? Sifat-sifat yang disebut sebagai atribut ini. Jadi customer name, customer ID seperti itu. Nah, jadi ini tidak banyak, hanya ada entity, lalu ada relationship, lalu ada atribut, lalu connect. Udah itu aja. Jadi cukup mudah untuk, tapi merancang dari suatu dunia nyata, lalu itu menggambarkan dalam bentuk IRD, itu ya tidak terlalu mudah ya. Jadi Anda harus mengidentifikasi kalau Anda misalnya ditugaskan membuat suatu database itu dengan ada spesifikasinya itu, maka Anda harus menentukan kira-kira apa ya entity-nya. Lalu kalau Anda sudah mengidentifikasi entity, lalu Anda juga harus mengidentifikasi apa atribut dari setiap entity kira-kira. Kemudian terakhir Anda juga harus menentukan kira-kira relationship apa yang ada di antar entity dalam database Anda. Jadi konsepnya sederhana, tapi ketika Anda akan mendesain suatu IRD itu juga tidak terlalu trivial. Nah, kemudian ini bentuk dari relational scheme ya. Jadi kalau nanti Anda punya ini tadi itu,
lalu itu dikonversi menjadi relational scheme, maka nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, jadi muncul beberapa tabel ini. Jadi ini tabel customer, tabel produk, lalu ini ada tabel baru gitu. Tapi ini bukan entity. Jadi tabel baru ini merepresentasikan relationship. Ya. Lalu ada ini juga tabel, sebenarnya ini adalah relationship antara produk dengan customer tadi. Itu. Nah, kemudian Anda bisa mengenerate SQL dari sana. Gitu. Nah, jadi SQL, nah nanti Anda bisa generate ini. Langsung dari relational scheme nanti Anda bisa mengenerate SQL dan ini bisa Anda gunakan di dalam untuk implementasi database Anda, membuat tabelnya, create table, lalu nanti setelah Anda punya tabel ini, lalu masing-masing tabel diisi dengan record, dengan perintah insert into. Jadi, oke, jadi itu materi itu yang nanti akan kita pelajari di sini. Nah, ada satu topik lagi yang terkait dengan database design itu, namanya adalah normalization. Nah, jadi kita akan bicara nanti itu tentang proses normalisasi ya. Nah, jadi ini sebenarnya normalization dengan ERD itu sama-sama dalam rangka untuk merancang suatu database. Bedanya adalah ERD itu pendekatan perancangan database secara bottom up. Nah, jadi bottom up. Tapi kalau normalisasi itu adalah perancangan database sebagai top down. Nah, jadi biasanya kasusnya adalah Anda tidak punya database di sini. Lalu Anda diberikan permasalahan dunia nyata, Anda diminta merancang suatu aplikasi yang memanfaatkan database, lalu Anda akan merancang ini dari awal, ERD-nya itu. Nah, tapi kalau ini database-nya sudah ada. Itu. Tapi tidak normal. Nah, nanti kita akan bicara tentang konsep database yang normal sama database yang tidak normal. Nah, jadi nanti ada ciri-cirinya. Jadi kalau Anda merancang database itu tergantung. Jadi kalau database itu untuk keperluan transaksi, misalnya untuk transaksi di sini namanya adalah insert, delete, kemudian update, gitu. Itu namanya transaksi ya. Gitu. Maka Anda perlu merancang database yang normal. Gitu. Nah, maka kalau Anda punya database yang tidak normal, gitu, maka Anda harus merancangnya menjadi normal dengan menggunakan namanya prinsip normalization. Gitu. Maka nanti dari database yang tidak normal, maka kita menggunakan normalization proses, kita mengubah dari database yang tidak normal menjadi normal. Nah, normal ini punya tingkatan nanti itu. Ada normal 1, ada normal 2, ada normal 3, dan seterusnya. Jadi sampai 6. Nah, jadi nanti ada beberapa level untuk normal itu. Nah, jadi kita akan membahas tentang itu. Oke. Nah, lalu nanti yang terakhir itu, ini kita akan membahas yang namanya data warehouse ya, atau gudang data. Terjemahnya bahasa Indonesia itu gudang data itu. Nah, data warehouse itu berbeda dengan database. Gitu. Nah, jadi kalau database itu untuk transaksi ya. Tapi kalau data warehouse itu untuk keperluan decision support. Sehingga nanti database itu banyak query yang menggunakan SQL itu. Lalu kalau data warehouse itu biasanya juga menggunakan SQL, tapi nanti Anda banyak melakukan
query yang bentuknya itu summary. Gitu. Nah, jadi misalnya kalau gini ya, kalau untuk kasus di perbankan misalnya, atau kasus di akademik saja, kalau Anda menggunakan query dalam database itu, maka query itu biasanya ini, menemukan record itu, select menemukan record, kemudian mengupdate record, atau menambah record. Oke. Tapi kalau untuk keperluan decision, maka Anda misalnya akan membuat berapakah IP rata-rata mahasiswa ilmu komputer angkatan 2022. Nah, itu tidak mengakses satu rekod itu. Itu mengakses banyak rekod itu. Dan setelah diakses, Anda harus ngitung rata-ratanya. Nah, query seperti itu, kalau dikenakan pada database, itu kalau query-nya banyak, itu akan membebani sistem. Nah, sehingga biasanya untuk keperluan decision support system, maka orang akan membangun yang namanya apa? Data warehouse. Gitu. Nah, ini perkembangannya banyak ya. Sekarang ada istilahnya data warehouse, ada data mart, kemudian ada juga istilah terakhir namanya data lake, seperti itu. Jadi nanti beberapa istilah yang intinya adalah ini data tidak untuk keperluan transaksi, tapi ini adalah data untuk keperluan decision support system. Itu. Nah, sehingga nanti beberapa tool, nanti dari data warehouse ini, itu Anda bisa mendesain yang namanya apa? Dashboard. Ya. Nah, jadi dashboard itu kayak grafik-grafik gitu ya. Nah, jadi dan itu banyak toolnya ya. Salah satunya adalah Anda bisa menggunakan Tableau, Anda bisa menggunakan yang punyanya Microsoft itu Power BI, Anda juga bisa menggunakan punyanya Google, yaitu misalnya Google Looker. Nah, itu fungsinya adalah untuk mendesain suatu dashboard, di mana informasi yang ditampilkan dalam dashboard itu adalah informasi yang berupa summary data. Jadi berapa rata-ratanya, rata-rata penghasilan, rata-rata per bulan, kemudian rata-rata penghasilan berdasarkan kepangkatan, rata-rata penghasilan berdasarkan kepangkatan, dan juga jenis kelamin, misalnya seperti itu. Jadi ini kita kenakan pada data warehouse. Nah, tentu saja ada proses evaluasi ya. Nah, jadi nanti ujian itu berbobot 50% maksimum ya, ini maksimum ya. Ini bisa kurang nanti. Bisa 40, bisa juga 50, tapi 50 itu maksimum itu. Jadi nanti nilai lain itu dari proyek, tugas, dan juga kuis itu minimal 50%, itu bisa 55 seperti itu. Nah, jadi nanti tolong kalau ada kuis, ada tugas, Anda mengerjakan karena itu adalah kesempatan Anda untuk mengumpulkan nilai. Nah, kemudian textbook yang kita gunakan, nah, saya akan menggunakan textbook yang nanti dapat Anda akses itu. Nah, jadi menggunakan ini ya, database system yang ini 7 edition ini. Jadi di sini Anda bisa mendapatkan informasi dan di dalam ini saya berikan chapter-chapternya ya. Jadi misalnya chapter 2, kemudian ini chapter 1. Di sini tidak saya berikan textbooknya ya, tidak boleh nanti melanggar copyright. Tapi kalau dipotong-potong nggak ketahuan. Oke, jadi ini nanti juga saya berikan textbooknya seperti itu. Demikian juga untuk yang ini ada chapter 6. Jadi nanti Anda bisa tidak perlu mengakses textbooknya karena di sini juga tidak ada ya. Jadi di sini tadi tidak ada textbooknya. Tapi di sini ada contoh-contoh database-nya dan juga ada beberapa latihan soal yang nanti bisa Anda kerjakan. Kalau Anda ada waktu, kemudian ada juga slide, tapi slide sudah dari saya. Ini solution untuk practice exercise. Oke, jadi ini textbook utama yang kita gunakan. Meskipun nanti beberapa sumber lain juga akan kita gunakan, tapi ini adalah textbook utama kita dalam
mata kuliah database ini. Oke, jadi ini semua materi sudah ada di sana, sehingga nanti Anda bisa mengakses lewat Google Classroom ini ya. Tapi ada beberapa siswa yang belum mendaftar di sini, jadi mungkin nanti bisa. Saya tidak tahu apakah mereka belum tahu atau mana ini. Jadi tolong nanti kalau Anda tahu atau kenal dengan teman Anda ini, nanti diberitahu sudah saya invite dan di sini nanti tinggal meng-approve untuk bisa mengakses materinya itu. Nanti kalau Anda tidak daftar ke sini, nanti Anda tidak bisa mengakses kuisnya ya. Jadi kuisnya nanti juga dari sini itu. Oke, jadi itu untuk kuliah pertama hari ini itu. Kemudian sebenarnya masih ada ini ya tentang data yang akan saya bahas ini ya. Jadi about data ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah saya bahas tadi ya. Jadi ini itu. Jadi ada beberapa jenis data ini. Jadi ini ada yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur ini. Jadi relational table itu terstruktur. Nah, itu ini adalah contoh-contoh data yang tidak terstruktur itu. Kemudian ini berkembang dengan perkembangan model ini. Ini yang tadi saya sebutkan itu ada beberapa jenis database itu. Nah, jadi ini namanya NoSQL ya ini. Jadi ada graph based model untuk menyimpan data yang berupa graph, ada dokumen based model untuk menyimpan data-data dokumen, lalu ada column oriented model, lalu ada key value model. Nah, ini terkait dengan database itu. Nah, lalu data itu kadang-kadang juga kita retrieve kalau dalam database itu menggunakan query ini. Tapi tidak semua data itu tersimpan dalam database itu. Nah, jadi kalau Anda web, maka web itu tidak tersimpan dalam database itu. Nah, jadi ada yang tersimpan database, ada juga yang tersimpan dalam file system itu. Maka nanti untuk mengakses Anda menggunakan teknik yang namanya apa? Data retrieval ya. Jadi salah satu contoh data retrieval itu adalah Google Search atau Bing Search itu. Nah, kemudian terkait dengan data, maka sekarang yang sedang populer itu adalah data yang terkumpul itu perlu dilakukan analisis itu. Nah, jadi ini yang nanti muncul teknologi machine learning, data science seperti itu ya. Sehingga teknologi-teknologi AI itu juga berbasis ini data analisis ini. Jadi dengan menganalisis data yang besar, maka nanti Anda bisa membuat model. Nah, model juga berkembang mulai dari model yang sederhana seperti SVM, naik bias, kemudian berkembang ke model berbasis deep learning. Gitu. Misalnya RNN, CNN, LSTM, GRU. Gitu. Lalu mulai tahun 2018 muncul arsitektur yang baru yang namanya transformer. Gitu. Nah, dari transformer itu muncul model yang namanya large language model, gitu. Karena modelnya sangat besar ya. Jadi seperti model GPT, mulai dari GPT-1, GPT-2, GPT-3. Nah, sekarang ada GPT-4 yang Anda gunakan di ChatGPT itu. Lalu hampir semua perusahaan yang besar, yang punya resource yang besar, membuat model. Nah, sehingga kalau Anda ingin tahu model-model yang besar ini, maka nanti dalam mata kuliah penambangan data itu, maka model-model yang besar itu banyak yang tersedia secara publik gitu dan disimpan dapat diakses dari suatu hub yang namanya Hugging Face gitu. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa mengakses model-model yang besar ini ya. Jadi teknologi AI itu hampir semua sekarang berbasis
model transformer ini, mayoritas, meskipun tidak semua. Nah, di sini Anda bisa lihat model-model yang tersedia yang dapat Anda akses, jadi ribuan ini. Jadi ada ribuan, jadi ini ada modelnya ada 836.000 ini. Nah, ini dari perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, kemudian ada juga dari XLab, kemudian ada juga yang dari Google. Nah, jadi mereka membuat model, lalu mereka publish modelnya di sini. Tapi yang dipublish bukan open source ini ya. Jadi namanya OpenWidth gitu. Jadi Anda bisa mendownload model ini untuk digunakan di dalam aplikasi maupun di dalam untuk keperluan penelitian gitu. Nah, jadi itu yang terkait dengan data ya. Jadi data itu kita bisa melakukan penyimpanan gitu, collection, lalu penyimpanan, lalu retrieval, lalu yang sekarang banyak kita lakukan adalah ini, melakukan data analisis ini. Gitu. Oke, jadi itu materi yang dapat saya sampaikan untuk kuliah minggu ini. Lah nanti minggu depan saya akan membahas topik yang kedua ini ya. Jadi nanti minggu depan insya Allah kuliahnya offline ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kalau ada pertanyaan silakan sambil menunggu. Kalau Anda ingin absen, yang tadi belum absen silakan absen. Mas Rifki. Apakah masih ada yang ingin absen? Oke, ya sudah ya. Berarti semua sudah absen. Baik, kalau gitu kita akhiri kuliah ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, jaga kesehatan sampai minggu depan. Terima kasih.